Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Purwati dari kelas PSF. Di sini saya akan membuat video tutorial menggunakan aplikasi web CPMT, yaitu yang digunakan teller dalam perbankan syariah. Langsung saja kita buka Google Chrome. Kita buka lewat link CPMT usip.co.id. Di sini langkah pertama yaitu kita mencari nasabah atau data nasabah. Yang pertama kita harus registrasi data nasabah. Yang pertama kita klik file, kemudian kita master register nasabah, kemudian kita pilih yang add register nasabah. Kita add. Kemudian kita pilih nama di sini sebagai nasabah yaitu bernama Nadia Purwati. Gelar SH, nama panggilan Nadia, berjenis kelamin perempuan, golongan darahnya O, kemudian tempat tanggal lahir Aceh, Aceh 12 Juli. Berubah. Kemudian statusnya sudah menikah ya, jadi istri. Nomor induk kita isi. Kemudian agama Islam, pekerjaan pedagang, instansinya non-instansi, nama ibu kandung Suprihatin. Kemudian kita klik yang alamat sesuai KTP, kita isi, yaitu Aceh, nomor handphone, kemudian email, kita klik kode pos, kemudian alamatnya kita pilih Aceh Timur, kecamatannya Nurussalam, kemudian kelurahan Bantayan, RT 23 RW 10. Kemudian alamat tempat tinggal kita samakan sesuai KTP, telepon rumah, dan kode posnya tetap di timur, kecamatannya di Serbajadi, kelurahan Lalas, RT 25 RW 9. Kemudian alamat kantor tetap di Aceh, nomor kantor, pos, Kabupaten Aceh Timur, kita pilih yang Nurussalam,
Pantaian, RT 24 RW 10. Ini gak usah diisi, gak apa-apa. Langsung saja kita save. Sudah terdaftar registrasi. Kita catat nomornya. Kita oke. Kemudian kita close. Setelah ini kita cek pada bagian transaksi ini, kita klik. Kemudian kita cari register nasabah ini, apakah sudah terdaftar atau belum. Dan kita ketik namanya. Nah, sudah terdaftar ya. Ini nomor registernya. Kemudian kita close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu nasabah ingin membuka buku rekening. Langkah pertamanya yaitu kita klik transaksi, kita pilih tabungan, kita pilih pembukaan rekening tabungan. Kita pilih yang add ini ya. Dan kita masukkan nomor registrasi tadi. Sudah otomatis ya. Di sini ada istilah hihi yang artinya dimana ini tuh apabila orang tua wali, dimana orang tua wali bisa mewakilkan membuatkan rekening untuk anaknya yang masih di bawah umur. Tuh, terus kemudian kita isi golongan nasabahnya, yaitu pihak terkait. AO yaitu di mana kita sebagai yang handle sebagai teller, maka kita pilih yang AO1. Kemudian ahli warisnya anak karena sudah menikah. Kemudian hubungan waris anak kandung. Kemudian kita pilih simpanan syariah. Lamanya 12 bulan. Asuransi atau tidaknya itu terserah nasabah sendiri ya. Kalau nasabah ini tidak mau diasurasikan, jadi tidak. Kemudian saldo minimalnya 10.000. Kemudian kita langsung saja save. Kita oke. Kita oke. Kemudian kita cek lagi pada bagian transaksi ini, kita klik. Kemudian kita cek dulu di bagian register nasabah. Kita ketik kembali namanya tadi. Dan kita cari. Ini sudah ya, sudah mempunyai rekening tabungan. Mana masih saldonya masih 0. Kita close. Kemudian selanjutnya nasabah ingin nyetor tunai. Langsung saja kita klik pada transaksi. Kemudian kita pilih teller. Kemudian kita masukkan nomor rekening nasabah 003411. Nah, di sini otomatis ya teman-teman.
Kemudian di sini ada saldo minimum, setoran minimum, keterangan, mutasi, dan kode transaksi. Kita perlu isi yang kode sama mutasinya saja. Kita pilih yang setoran tunai. Kemudian nasabah di sini ingin setor tunai sebesar 100 juta. Udah. Nah, keterangannya setoran tunai atas nama Nadia Purwati sendiri. Kemudian kita langsung save. Datanya kita simpan, oke. Kita oke kembali. Oke. Close. Yang ini kita close juga, cancel. Bisa. Kemudian kita cek lagi di bagian register nasabah. Kita cari dulu apakah sudah masuk uang yang disetorkan tadi. Sudah masuk teman-teman, yaitu 100 juta, di mana ini setoran pertama dari nasabah Nadia Purwati ini sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu tarik tunai. Yang pertama yaitu tetap di transaksi, terus kita pilih yang teller, kemudian kita masukkan lagi nomor rekeningnya ya. Kita di sini kode transaksinya kita pilih yang penarikan tunai. Nasabah ingin menarik tunai sejumlah 10 juta ya. Ini penarikan tunai, lalu kita langsung save. Kita oke. Kita oke kembali. Oke. Terus ini kita plus juga. Kembali lagi kita cek pada register nasabah ini. Apakah sudah berkurang saldonya saat ditarik tunai oleh nasabah? Sudah berkurang teman-teman. Nasabah sudah menarik uang sebesar 10 juta. Jadi saldonya tinggal 90 juta. Kita close. Kemudian selanjutnya yaitu cara mentransfer uang. Langsung saja kita transfer ya. Pertama kita klik transaksi, kemudian kita pilih tabungan. Kita pilih transfer antar rekening. Ini kita masukkan rekening kita. Otomatis ya teman-teman. Kemudian nominal yang ditransfer yaitu 10 juta juga. Dan ini tujuan yang ditransfer atau rekening tujuannya. Kita transfer ke Novesa Anistiawati ya. Sebesar 10 juta, kita langsung save. Kita oke. Kita oke kembali. Kita kembali cek di bagian register nasabah.
Kita cari namanya. Kemudian apakah saldonya tetap berkurang ya? Berkurang ya teman-teman. Yang tadinya awalnya store 100 juta, kemudian ditarik tunai 10 juta, kemudian ditransfer ke atas nama Novesa Anistewati sebesar 10 juta. Jadi saldonya masih 80 juta. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah membuat tabungan deposito ya teman-teman. Yang pertama yaitu kita klik pada transaksi, kemudian kita pilih deposito, kita pilih yang register deposito. Nah, di sini kita isi data nomor rekening nasabah. Otomatis teman-teman QQ tadi di mana untuk anak di bawah umur yang dibuatkan rekening oleh orang tua wali ya. Jadi ini tidak perlu diisi. Kemudian nomor rekening ini ada pilihan simpanan berjangka antara 3, 6, 9, 12 sampai 24 bulan. Di sini pilih yang 6 bulan. Nah, di sini otomatis ya. Kemudian golongan depositnya kita yaitu dengan perorangan atau umum. AO-nya di sini tetap disamakan yang pertama yaitu AO pertama yang menghandle. Kemudian sistem ARO yaitu sistem yang memungkinkan perpanjang jangka waktu otomatis setelah deposito itu jatuh temponya. Jadi kalau kita menggunakan sistem ARO maka setelah jatuh tempo itu maka otomatis langsung apa itu perpanjangan waktu ya. Kalau tidak ya udah tidak akan diperpanjang. Kita pilih tidak ya. Kemudian kita pilih bulan. Kemudian sumber rekeningnya kita pilih dari simpanan syariah. Nah, Nadia Purwati di mana saldonya 80 juta. Nah, sudah diisi semuanya. Lalu kita nomor biliet ini tidak perlu diisi ya. Kemudian kita langsung saja save. Kita OK. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita cek dulu apakah sudah ada rekening depositonya atas nama Nadia Purwati. Ini adalah rekening baru Nadia Purwati dari rekening deposito ya. Kemudian ini saldonya masih 0, mari kita setor tunai. Kita close, kita klik pada transaksi. Kemudian kita pilih deposito, kemudian kita pilih yang setoran deposito. Nah, di sini rekening bukan yang rekening syariah, melainkan rekening deposito. 46 003411. Jadi otomatis ya. QQ-nya tidak perlu diisi. Kemudian nominal kita isi sebesar 30 ya, 30. Lalu kita save. Kita OK. Kita OK. Kemudian kita close yang ini. Kita kembali lagi cek pada register nasabah. Apakah sudah masuk setoran tunainya? Sudah masuk ya 30 juta.
Gimana? Sini. Kita kembali lagi, kita close. Kemudian kita langkah selanjutnya yaitu koreksi dan nisbah hasil depositonya. Pertama kita klik transaksi, kita pilih deposito, kita pilih yang koreksi, apakah ada yang ingin dirubah atau tidak. Kalau jika tidak ada yang dirubah ya tidak apa-apa. Sini otomatis ya. Ini tadi isi data yang pertama. Karena saya tidak ingin mengubah, maka saya langsung save saja, tidak perlu diubah. Kita close. Kemudian kita cek pada deposito bagian nisbah. Perubahan nisbah deposito. Kita masukkan nomor rekeningnya. Sini nisbahnya 55%. Jika diubah lebih sedikit atau lebih tinggi bisa di nisbah baru ini. Karena saya tidak ingin mengubah, maka saya langsung save saja. Kita close. Kemudian selanjutnya yaitu perubahan setelah ini kita akan mencairkan tabungan depositonya. Langkah pertama yaitu kita pada transaksi, kemudian teller, kemudian kita pilih rekening ini rekening tabungan deposito ya teman-teman. 00341101. Nah, di sini ya langkah pencairannya. Karena ini kan masih belum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti ya, mungkin dari bank. Pencairannya, Anda melakukan pencairan sebelum jatuh tempo. Kita oke. Ini kita pilih yang tabungan. Kemudian kartu depositonya tidak usah ya. Ini sudah diisi semua. Kemudian langsung kita save. Kita oke. Kemudian kita close yang ini. Kita cek lagi pada register nasabah. Apakah sudah cair atau belum? Kemudian di sini sudah 0 ya, yang tadinya 30 juta. Kemudian masuk ke rekening Nadia ini, yang tabungan syariah. Kemudian kita close. Itu tutorial dari membuat rekening deposito ya. Kemudian yang ketiga yaitu tutorial untuk mengajukan pembiayaan pada bank. Yang pertama yaitu kita klik pada transaksi ini. Kemudian kita pilih pembiayaan. Yang pertama kita jaminan. Jaminan ini ada pengikatan jaminan. Kita klik. Kemudian kita add. Kemudian kita masukkan nomor rekening nasabah ya. Di sini otomatis nomor jaminannya. Kemudian kita pilih tanah dan bangunan ya. Kemudian kita pilih yang ini hak tanggungan notaris.
Kemudian nilai pasarnya yaitu 100 juta. Di mana nilai HT ini yaitu faktor yang menentukan kedudukan debitur dalam pelunasan piutangnya, yaitu 90 juta. Kemudian ada nilai NJOP, yaitu nilai yang jual objek pajak harga rata-rata yang diperoleh melalui transaksi jual beli. Jadi jual beli setelah terkena pajak. Kemungkinan tetap sama 90 juta. Kemudian kita next. Nah, di sini ada nomor saham, kita isi. Luasnya 50 meter. 100 meter. Alamat Aceh, Desa Sidomulyo, Kecamatan Aceh, Kabupaten Sidobakti. Atas nama nasabah sendiri ya. Keadaan jaminannya milik sendiri. Kemudian foto jaminannya tidak perlu diisi. Kita langsung save. Kita oke. Di sini sudah ada rekening jaminan ya. Kita catat dulu. Udah. Kita next. Sudah, kemudian kita setelah pengikatan, kita pengajuan pembiayaan. Kita klik pada transaksi, kemudian kita pilih pembiayaan, kita pilih yang pengajuan pembiayaan. Kemudian kita add. Kemudian kita masukkan nomor rekening nasabah ya. Di sini otomatis. Kemudian kita pilih sifat pembiayaannya yaitu dengan perjanjian. Kemudian jenis penggunaannya yaitu untuk apa. Di sini nasabah ingin modal kerja, yaitu golongan debitur pihak terkait, yaitu nasabah sendiri. Kemudian sektor ekonominya yaitu di sini yaitu dipergunakan untuk perdagangan di wilayah Aceh Timur, ya. Aceh Timur. Kemudian di wilayah Damapulu. Nah, di sini AO-nya sama ya, AO 1. Kemudian sumber dananya yaitu dari dana pihak ketiga. Kemudian rekeningnya, kita golongan penjaminnya kita pilih perusahaan. Kemudian metode bahasnya kita pilih ujrah ya. Kemudian lokasi usahanya yaitu kompleks. Golongan piutang yaitu piutang jangka menengah. Tujuan penggunaannya yaitu untuk penambahan modal usaha. Jumlah pengajuan di sini yaitu
50 juta. Dalam jangka waktu 12 bulan, nomor jaminannya yang 02. Kemudian kita save, kita simpan datanya, kemudian kita langsung close ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu realisasi. Kita klik pada transaksi, kemudian pembiayaan, kita pilih yang realisasi pembiayaan. Di sini kita add, kemudian kita masukkan nomor rekening ya. Nah, dia produknya kita pilih modal usaha ya teman-teman. Kemudian nomor rekeningnya yaitu kita akad musyarakah. Kemudian sifat pembiayaannya yaitu pembiayaan dengan perjanjian. Kemudian jenis penggunaannya untuk modal kerja. Kemudian golongan debitur pihak terkait, nasabah sendiri. Kemudian pada sektor perdagangan. Kemudian di kota Aceh Timur. Kemudian wilayahnya di Damapulo. Kemudian AO-nya AO 1 ya. Instansinya yaitu kita pilih yang swasta. Kemudian golongan penjaminnya yaitu perusahaan. Kita pilih yang data kredit keduanya yaitu metode bahasnya yaitu ujroh. Kemudian lokasi usahanya kompleks pertokoan. Kemudian jangka menengah. Tujuan penggunanya yaitu modal usaha ya, penambahan. Kemudian sumber dananya yaitu dari pihak ketiga. Uang muka yaitu sebesar 30 juta. Kemudian ujrohnya sebesar 500.000. Berupa kerjasama. Kemudian realisasinya kita isi di sini, kita pilih yang ujroh, kita samakan yang sebelumnya. Platformnya di sini yaitu 50 juta ya pinjamannya. Kemudian proyeksi pendapatannya gak usah diisi. Ini dalam 12 bulan. Itu total margin 500.000. Kemudian kita pilih cara pencairannya yaitu lewat rekening. 003411, kemudian kita pilih yang 01. Nah, sudah muncul ya. Kita pilih yang tabungan. Kemudian kita save. Semoga bisa. Sudah ya. Kita coba cek. Kita close. Kemudian kita cek lagi pada register nasabah. Kita klik nama nasabahnya.
Nah, ini rekening pembiayaannya ya, yaitu 50 juta dan jadwal angsurannya sudah ada ya dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian kita close. Langkah selanjutnya yaitu pencairan pembiayaan. Kita klik pada transaksi, kemudian kita pilih pembiayaan, kemudian kita pencairan pembiayaan. Nah, di sini kita isi nomor rekeningnya ya. Di sini berarti 73. Sudah muncul ya teman-teman. Ini pencairan pembiayaan. Langsung saja kita save. Kita oke. Kita oke. Kemudian kita close. Kemudian kita balik lagi cek pada register nasabah. Apakah sudah masuk pembiayaannya? Kita nah, sudah masuk ya pencairan pembiayaannya sebesar 50 juta. Kemudian kita akan mengangsur ya. Kita close. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membayar angsuran. Kita klik pada transaksi. Kemudian kita pilih teller. Di sini kita masukkan nomor rekening pembiayaan ya. Salah. Ini yaitu jumlah pembiayaannya angsuran per bulannya yaitu 4.166.700 rupiah. Selanjutnya kita bayar ya, kita langsung save saja. Kita oke. Kemudian oke. Kita oke. Kita close. Kemudian kita X. Kita cek pada cara register tadi ya, apakah sudah masuk angsuran pertamanya. Kita cari nama nasabahnya. Udah berkurang ya teman-teman, yang tadinya 50 juta sekarang 45.833.300 karena sudah membayar angsuran yang pertama. Kita close. Kemudian sudah selesai tutorial di mana pembukaan buku tabungan, pembukaan deposito, dan sekarang pengajuan pembiayaan. Sekarang kita coba cek laporan dari pembiayaan itu sendiri. Di sini
data-data yang mengajukan pembiayaan. Di sini atas nama Nadia Purwati, Aceh, kemudian mengajukan pembiayaan 50 juta. Sudah ya teman-teman, kita close. Kemudian kita close. Sekian tutorial dari saya. Apabila kurang paham atau salah kata atau kurang baik, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.